Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa 'azuma sya'nuh, khalaqal khalqa li hikmah wa ta'a 'alaiha 'ilmah wa basata lahum min faidil minnah ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid As-Salam dan seluruh pengurus-pengurusnya, imam besar subuh kita, para asatidah, tokoh masyarakat, para alimil ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim kajian ba'da subuh yang insyaallah semuanya Allah berikan panjang umur, amin. Allah berikan sehat wal afiat, Allah berkahi rizki kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh dan salihah, amin ya rabbal alamin. Apa kabar, sehat Bapak, Ibu? Kumaha damang? Insyaallah ada orang Sunda. Piye kabare? Apik. Ada orang Jawa ya. How are you today? Banyak orang Inggris. Kaifa haluk? Oir. Alhamdulillah bikhair. Jadi di sini multi etnis ya Pak ya. Ada orang Indonesia, orang Jawa, orang Sunda, orang Inggris, bahkan orang Arab Mekah. Mudah-mudahan ada orang Medan juga ternyata ya. Saya nggak tahu bahasa Medannya apa kabar itu ya. Alhamdulillah, Allah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai nikmat itulah kita bisa hadir bermuajahah, bersilaturahmi, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala di ba'da subuh ini. Mudah-mudahan duduknya kita, ya, dengarnya kita dari awal sampai nanti akhir syuruk, ya, terbit matahari ditunggu 10 menit sampai 15 menit. Mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi, istiqomah bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada subuh kali ini adalah keadilan rumah tangga. Kalau kita bahas masalah adil, biasanya ada di mana? Di hakim ya, di persidangan. Tetapi di dalam Islam justru adil itu adalah sesuatu yang sangat urgen, sangat penting. Bahkan adil ini bagian daripada pencapaian kita di akhirat nanti. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita hari Jumat, laki-laki biasanya Jumatan, betul? Mendengarkan 2 khutbah. Ya, biasanya di situ adalah tempat yang paling nikmat buat tidur. Selain kajian subuh, Bapak coba dah, selain kajian subuh, selain khutbah Jumat, coba
tidur mana yang paling enak? Khutbah Jumat sama kuliah pada subuh, ya duduk aja bisa tidur kita. Biasanya kalau khutbah ada rukun khutbah yang harus disampaikan oleh khatib. Waktu itu saya pernah Pak kajian di PT Cipta Mortar Utama MM 2100. Ketika itu ada laporan jamaah Pak Ustadz. Saya perasaan ketika khutbah khatib ada khatib yang tidak memakai wasiat takwa, ya. Maka saya bilang kalau ada khatib yang tidak memakai wasiat takwa, maka khutbahnya batal. Karena ittifaqul ulama bersepakat bahwa terutama menurut Imam Syafi'i, sang khatib wajib berwasiat takwa. Hanya ada satu imam yang tidak mewajibkan, hanya sunnah muakkadah wasiat takwa, yaitu dari kalangan Imam Maliki. Tapi kalau Imam Syafi'i, wasiat takwa itu wajib, baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat takwa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia itu untuk apa, Pak? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama kita menjadi pribadi yang bertakwa. Makanya di setiap hari Jumat kita diwasiatin sama khatib, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Disuruh kita bertakwa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita disuruh bertakwa? Ini lihat. Di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum", sesungguhnya akramakum yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah, atqakum, orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa memiliki posisi tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak boleh di dunia bangga dengan harta kekayaan. Bapak boleh bangga di dunia dengan ilmu yang segudang. Bapak boleh bangga di dunia dengan banyaknya anak, punya istri banyak misalnya. Boleh bangga di dunia. Bapak boleh bangga punya jabatan presiden, menteri, bahkan kiai sekalipun. Tapi tidak bisa menjamin Bapak masuk surga. Kenapa? Yang masuk surga itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan posisi terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang apa? Bertakwa. Bapak mau kiai ke, mau ustadz ke, mau habib ke, mau ulama sekalipun, ya, kalau tidak punya takwa, maka tidak ada jaminan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Takwa itu posisinya tertinggi sudah, Pak. Nanti kita bahas apa itu makna takwa, ya. Kemudian dalil yang kedua, surat Al-Baqarah, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang apa? Bertakwa. Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang yang takwa, Pak. Orang yang bertakwa tidak bakal dirinya kesusahan. Orang yang bertakwa tidak bakal kesulitan. Orang yang bertakwa tidak bakal sedih di dunia. Orang yang bertakwa tidak bakal gundah di dunia. Kenapa? Karena orang yang bertakwa adalah orang yang dekat dengan Allah. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kesehatan, rezeki, anak-anak, semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena memang itu Pak tujuan kita di dunia, menjadi pribadi yang bertakwa. Ya. Kemudian ini akhirannya. Di dalam surah Al-Qalam Allah berfirman, "Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im." Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa yang disediakan oleh Tuhan mereka jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Di dunia dia dijamin sama Allah, di dunia dia dekat dengan Allah, di akhirat dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Bapak, mohon maaf Ibu, kita sekarang udah berusia lanjut. Usia kita ada yang 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan sudah hampir 63 tahun, ada yang lebih daripadanya. Semua sudah kita rasakan, mulai dari sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Kita sudah punya anak, punya istri, punya rumah, punya kerjaan, punya kendaraan, harta ada, makanan tersedia, semuanya Allah berikan kepada kita, semua di dunia. Lalu pertanyaannya, setelah semua yang Allah berikan nikmat kepada kita, lanjut tujuan kita apa di dunia? Lalu tujuan kita apa di dunia, Pak? Bu, tujuan kita di dunia pasti ingin bahagia di akhirat. Lalu bagaimana caranya bahagia di akhirat? Bertakwa. Bertakwa. Bahkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Karamud dunya al-ghina." Memang di dunia itu orang yang mulia adalah orang yang kaya, Pak. Orang kaya itu mulia di dunia. Tetapi wa karamul akhirati at-taqwa. Sedangkan orang yang mulia di akhirat adalah orang yang bertakwa. Ini pernyataan daripada Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Lalu apa pengertian takwa? Nah, baru kita masuk, Pak. Biar Papa paham. Oh, saya udah jadi orang yang takwa atau belum? Bisa kita koreksi masing-masing. Pengertian yang pertama, takwa itu wahwa adalah istifragul was'i fil qiyam. Takwa adalah istifragu, mencurahkan potensi, mengerahkan potensi. Al-was'i fil qiyam, di dalam menjalankan bil wajibi, kewajiban, wal ijtinabi, dan menjauhi anil maharimi, dari perkara-perkara yang haram. Ini Imam Al-Baydawi. Jadi takwa itu berusaha semaksimal mungkin menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, Bapak pengen tahu kita orang bertakwa apa enggak? Caranya satu, semua perintah Allah dijalanin apa enggak? Bapak pengen tahu kita bertakwa atau enggak? Semua larangan Allah kita jauhin apa enggak? Kalau masih ada perintah Allah yang masih kita tinggalkan, berarti kita belum sampai ke level takwa. Kalau ada larangan Allah yang masih kita kerjakan, berarti kita belum sampai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu harus berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai kita terjerumus kepada kemaksiatan. Orang yang bertakwa itu berusaha semaksimal mungkin selalu menjalankan perintah Allah kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan apapun. Itu orang yang bertakwa, Pak.
Ayo coba. Kira-kira perintah Allah yang mana yang belum kita jalankan? Jalankan, Pak. Ya, ini pengertian pertama. Kemudian ada pengertian yang kedua yang sering kita dengar di dalam khutbah-khutbah. At-taqwa hiya imtithalul awamirillahi azza wa jal wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Ini biasanya khatib-khatib akan menjelaskan apa arti takwa. Imtithalul awamirillah azza wa jal wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Jadi takwa itu adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah karena keagungan Allah dan menjauhi segala larangan Allah sirran wa alaniyah, baik yang sembunyi maupun yang terang-terangan. Kan ada, Pak, di depan kita orangnya baik, di depan kita orangnya lurus, di depan kita orangnya bager, mantap, baik, saleh, orang beriman, pakai peci, pakai sorban misalnya, disebut ustad, disebut alim ulama, disebut kiai, ya, itu hanya nampak sebatas covernya saja, nampak hanya bajunya saja, Pak. Tapi lihat sirrannya, lihat apa yang tersembunyi ketika dia sendirian di rumah, ketika tidak ada orang lain yang melihatnya, hanya Allah yang melihatnya. Dia melakukan apa? Dia hanya rajin di depan manusia, tapi ketika dia tersembunyi, dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekarang terjadi, Pak. Ya, kita soleh di dunia nyata, tapi toleh di dunia maya. Kita ucapannya baik di depan manusia, di dunia nyata ucapan kita kotor di dunia maya. Dunia maya itu sirrun, Pak, tersembunyi. Kita bisa saja pakai akun apa? Anonymous, akun yang tak dikenal, nggak pakai nama, nggak pakai profil. Kemudian kita jelek-jelekin tetangga, kita maki-maki saudara. Hati-hati. Sekarang, Pak, zamannya fitnah nih, Pak. Saya ngeri sekarang, Pak. Benar kata baginda Nabi, akhir zaman tidak terjadi kecuali fitnah-fitnah semakin banyak. Sekarang fitnah semakin banyak, Pak. Terutama sekarang ada kecerdasan buatan AI ya. Itu foto bisa digerakin, Pak. Bahkan kita ngeprom saja bisa ada videonya, bicara dan lain sebagainya. Bahkan sekarang bapak-bapak yang baru kenal Android menganggap AI itu sebagai apa? Aslinya begini. Wah, iya, ini ada Habib yang ngenalin judi misalnya. Dia nggak tahu tuh AI itu buat apa? Kecerdasan WhatsApp. Saya khawatir di masa yang akan datang fitnah itu terjadi, Pak. Makanya baginda Nabi, alhamdulillah, dalam Islam itu nggak boleh menggambar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, Pak, buktinya. Coba seandainya ada foto Nabi, gambar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa digerakin dan itu akan melakukan hal-hal yang tidak senonoh, joget dan lain sebagainya. Kan terjadi, Pak, ya, di agama sebelah, ya, yang menggambarkan Tuhannya akhirnya menjadi apa? Bercandaan.
billah. Ya. Apalagi bapak-bapak nih, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya anak. Dulu Pak, kalau kita punya anak, supaya anak ini enggak bader, enggak nakal, biasanya apa Pak? Pulang. Udah, mainnya jangan lama-lama. Kamu pulang. Kamu tadi main sama siapa? Ya. Jadi cara orang tua dulu supaya anaknya rajin, anaknya baik apa? Jangan main lama-lama keluar. Tapi sekarang Pak, silahkan bapak anaknya dikurung 24 jam. Ya, nggak main sama siapapun. Kemudian kasih HP. Ayo, berubah Pak. Berubah Pak sekarang. Makanya kalau ada orang tua yang nantinya menjadi sukses mendidik anak, tuh orang tua hebat tuh zaman sekarang. Dia mendidik bukan alaniah saja, secara terang-terangan dunia nyata, tapi dia mendidik sirran wa alaniyah. Mendidik secara sembunyi-sembunyi maksudnya di dunia maya, dan mendidik secara nyata di dunia nyata. Nah ini ya, ini pengertian takwa. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa saya bahas takwa dulu? Begini Pak, takwa ini adalah terminal akhir. Kita mau ke Cikarang terminal, maka di dalam perjalanan itu kita akan melewati kampung-kampung atau melewati stasiun-stasiun. Salah satu stasiun atau kampung sebelum kita sampai di terminal takwa adalah adil. Nah, adil itu untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, "I'dilu." Berlaku adillah kalian. Wa aqrabu littaqwa. Karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam surat Al-Maidah ini Allah memberikan kita informasi kalau kita pengen jadi orang yang bertakwa, maka kita harus menjadi orang yang adil. Ya, apa itu adil? Nah ini dia. Adil itu maqama fin nufus annahu mustaqimun wa huwa diddul jawri. Adil itu adalah apa yang tertanam dalam jiwa dengan sesuatu yang lurus dan lawan daripada kezaliman. Itu namanya adil. Adil itu artinya tidak condong sebelah, tidak berat sebelah. Kalau kita sholat ada namanya apa Pak? I'tidal. Ya, habis rukuk kita luruskan lagi, tegakkan lagi. Itu namanya apa? I'tidal, dari kata adil. Ya, tegak, lurus, tidak kanan, tidak kiri. Ini adil. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah, wa tariqut taqwa awalan at-takhallasu min madzalimil ibad wa huquqihim. Jalan pertama yang akan kita tempuh supaya kita menjadi orang yang bertakwa adalah berbuat adil. Maksudnya tidak zalim kepada orang lain. Saya kasih gambaran gini Pak, yang dekat saja. Bapak kemarin dapat daging kurban Pak? Dapat Pak? Kira-kira kulkas kita penuh nggak Pak? Masih ada daging kurban? Habis. Makanya kalau habis biar banyak dapat daging kurban, Bapak beli kulkas 2 pintu. Biar nyimpennya agak banyakan dagingnya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya kemarin sebelum kurban saya ngisi seminar tentang fikih kurban. Yang terjadi di masyarakat kita, orang yang mampu
dengan orang yang tidak mampu dikasih kurban 1 kilo rata. Itu adil nggak Pak? Pak, kalau kita ngasih orang yang mampu 1 kilo, kemudian kita ngasih orang yang tidak mampu 1 kilo, adil nggak itu Pak? Adil nggak Pak? Nih contoh lagi ya, Bapak punya anak laki-laki kuliah, dikasih duit 10.000 buat bekal. Kemudian anak Bapak yang nomor 2 TK dikasih 10.000. Anak yang kuliah dikasih 10.000. Anak yang sekolah TK dikasih 10.000. Itu adil nggak Pak? Adil nggak Pak? Ya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adil itu artinya dia menempatkan sesuatu pada kebutuhannya. Itu adil. Makanya Pak, di dalam pembagian kurban itu kan kita udah dibimbing tuh para ulama. 1/3 untuk pengkurban, 1/3 untuk hadiah kepada orang yang mampu, 1/3 untuk sedekah kepada orang fakir miskin. Sekarang saya mau nanya, kira-kira ada Bapak RT sini? Bapak RT ada? Mana Pak RT? Pak RW ada? Pak RW? Nggak ada ya. Ya udah Pak DKM dah. RT nggak ada? RT habis geronda nih kayaknya nih RT ya. Bapak, saya kasih sampel di GCC Grand City Cikarang. Saya tanya sama RW, Pak RW, ini jamaah kakak se-RW itu ada berapa kakak? Ada Pak Ustadz 400. 400 kakak. Nah, saya tanya lagi, dari 400 itu berapa orang fakir miskin? Kalau dilihat-lihat mah Pak Ustadz ada 40. Berarti penduduk di RW GCC itu totalnya 90% orang yang kaya, orang yang mampu, kemudian 10%-nya orang yang tidak mampu. Tadi kan hitungannya 1/3 untuk yang kaya, hadiah, 1/3 untuk orang miskin. Ya. Lah, kalau 1/3 hasil daripada kurban kita bagi ke 360 kakak, dapatnya berapa? Kemudian 1/3 lagi untuk fakir miskin kita bagi untuk 40 orang. Kira-kira fakir miskin sama orang kaya, orang yang mampu, sama nggak pada gini? Sama nggak Pak? Tidak. Pasti yang miskin yang banyak. Tapi kenyataannya panitia enggak mau repot, disamakan, diratakan. Pak, bagi orang yang kaya, orang yang mampu, nih Pak, dengerin ya, itu tidak harus banyak daging kurban, dia hanya cicipin saja keberkahan daging kurban. Makan 3 tusuk, 4 tusuk selesai. Bagi orang yang kaya, orang kaya juga boleh dikasih, dia nyicipin keberkahan daging kurban. Ya, nyicip aja. Iya. Lah 390 dibagi 1/3 Pak. Kalau orang fakir miskin kita kasih banyak Pak, 3 kilo, 5 kilo, tuh kasih. Karena mereka yang membutuhkan. Makanya
itu orang kaya. Tapi kalau orang miskin dapat daging 5 kilo misalnya, itu tamlik Pak, memiliki. Kemudian 1 kilonya dia dijual 100.000 ke orang lain, itu boleh. Makanya ketika panitia kurban menjual kulit kurban, saya haramin. Haram. Ya. Man ba'a jilda udhiyah fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit kurban, maka tidak ada kurban baginya. Lalu bagaimana Pak Ustaz? Kan kulit kurban susah dicacak. Pak, ada berapa sapi kita? 11. Kita cari orang fakir miskin. Pak, tolong orang fakir miskin datang jam 1 siang kepada panitia, buat penerimaan kulit kurban. Ada 11 orang kita jejerin. Pak, ini kulit bapak buat kulit satu, 11 orang kita jejerin. Kemudian orang fakir protes, Ustaz, saya buat apa kulit kurban? Saya nggak bisa. Oh, kalau begitu nih, kebetulan ada pengepul kurban, kulit kurban. Silahkan, Bapak kalau mau dijual, transaksi saja sama teman saya, pengepul kurban. Jangan panitia jual kurban. Karena panitia kurban itu adalah wakil daripada pengkurban. Jadi ke situ-situ ya. Nah, itu contoh Pak ya. Contoh berbuat adil. Adil itu enggak sama rata, sesuai dengan kebutuhan. Ini kadang-kadang kita sama ratain. Kalau saya yang sudah terjadi Pak, orang fakir miskin, saya hitung ada berapa di kampung. Kemudian saya tanya, kamu punya anak berapa? Ada 5 Pak Ustaz. Saya kasih lebih daripada hanya punya anak 1. Nah, itu prinsip keadilan namanya Pak ya. Kalau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adil Pak, ini masih cakupannya luas. Takwa, mencapai takwa kita harus adil. Nah, adil itu cakupannya masih luas. Salah satu yang perlu kita lakukan berbuat adil adalah dalam rumah tangga dulu. Saya nggak mau kita bahas masalah adil menjadi seorang pemimpin di suatu negara. Itu cakupannya beda. Ya, pembahasannya beda. Yang saya maksud adil di sini yang kita bahas adalah adil kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Ya. Nah, kemudian adil banyak fannya, cabangnya. Adil masalah kasih sayang, adil masalah waktu, adil masalah jatah, termasuk adil masalah nafkah. Nah, kita bahas dulu nih. Fan yang pertama masalah nafkah. Adil nafkah. Ya, Pak, yang dimuliakan oleh Allah. Bapak kalau punya duit 10 juta. Ini kira-kira Bapak kalau punya uang 10 juta itu, Bapak mentasarrufkannya bagaimana? Mengamalkannya bagaimana? Ya, dalam Islam tasarruf, mengamalkan beramal dari uang itu ada 3 tingkatan Pak. Tingkatan yang paling rendah itu namanya sedekah, infak, sedekah, santunan, itu paling rendah Pak. Hukumnya sunnah muakkadah, sedekah. Tingkatan yang kedua di atas sedekah itu namanya zakat. Ada zakat mal, ada zakat fitri atau zakat fitrah. Ya. Zakat mal itu kita keluarkan kalau kita punya uang sesuai dengan nisabnya. Misalnya kita kalau mau zakat mal profesi itu harus mencapai nisab sekian, sekitar 7 sampai 8 juta per bulan baru kita wajib mengeluarkan zakat. Ini level kedua Pak.
level tertinggi daripada mentasarrufkan harta kita adalah nafkah. Tuh, banyak yang gak sadar. Katanya orang yang baik itu adalah orang yang bangun masjid. Orang yang baik itu nyantunin yatama. Orang yang baik itu adalah orang yang loman. Lagi nongkrong dia bayarin, lagi cangkrukan dia bayarin, lagi apa? Jalan-jalan dia bosin. Ya, makan-makan dia traktir. Ya. Bos kaya. Pak, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukanlah kewajiban yang harus kita lakukan, Pak. Ada kewajiban tertinggi dari segala mentasarrufkan harta kita adalah nafkah. Ini harus diselesaikan dulu, Pak. Karena nafkah ini wajib tanpa batasan. Kalau zakat wajib dengan batasan. Tapi kalau nafkah wajib tanpa batasan. Bapak punya duit berapa saja wajib nafkahin. Nah, itu nafkah itu. Dan nafkah itu tertinggi derajatnya daripada yang lain. Apa nafkah itu? Nah, ini saya kasih tahu nih. Dalil nafkah, pengertian nafkah. Wasar'an kifayatu ma yamunu bil ma'ruf qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabi'aha. Nafkah itu adalah memberikan kecukupan kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa qut, makanan pokok, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya. Nafkah. Nah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kata Nabi, nih nafkah kepada keluarga adalah infak terbaik. Dinarun anfatahu fi sabilillah wa dinarun anfatahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfatahu fi ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfatahu ala ahlik. Bapak silahkan sedekah, silahkan infak, silahkan beramal jariah, silahkan bapak mentasarrufkan harta. Tapi ingat, yang tertinggi tasarruf harta adalah nafkah kepada keluarga. Bahkan dalam hadis dinyatakan bahwa nih Pak, di dalam hadis riwayat Tabrani bahwa mencari nafkah itu adalah jihad fisabilillah. Saya kasih intinya aja. Kata Nabi, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fisabilillah. Barang siapa yang keluar untuk mencari rezeki untuk anaknya yang masih kecil, maka dia fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fa huwa fisabilillah. Barang siapa yang keluar untuk mencari nafkah, ya nafkah itu diberikan kepada orang tuanya yang sudah tua, yang sudah lemah, yang sudah renta, maka dia adalah jihad fisabilillah. Wa in kana yas'a ala nafsi yu'iffuha fa huwa sabilillah. Ada orang yang mencari kerja untuk kebutuhan pribadinya karena dia belum nikah, maka itu adalah jihad fisabilillah. Wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fa huwa fisabilillah syaitan. Tapi kalau dia bekerja untuk pengen jadi orang yang kaya supaya dia dipuji, maka itu adalah jalannya setan. Tuh, Pak. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi kita udah tahu nih bahwa nafkah itu adalah posisi tertinggi dari mentasarrufkan harta. Jadi kalau bapak lagi kerja, bapak itu niat dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, luaskanlah rezeki hamba ya Allah, supaya hamba bisa memberikan nafkah kepada anak dan istri hamba. Nah, itu kita jihad fisabilillah. Makanya kalau kita berangkat dari rumah, Pak, mau jihad, mau mencari nafkah, wudu dulu. Wudu.
Sucikan hati, sucikan diri. Semangat. Karena kita lagi jihad fisabilillah, Pak. Nah, di Indonesia kita jihadnya mencari nafkah. Coba kalau saudara kita di Palestina, Pak, jihadnya melawan Israel. Ya, ada yang nanya kemarin, Pak Ustadz, ini kan Iran Syiah, boleh nggak kita dukung Syiah melawan Israel, Pak Ustadz? Ada yang nanya begitu. Saya jawab, Pak, Bu, Palestina itu bukan hanya isu agama. Di Palestina itu genosida, kemanusiaan. Jadi siapapun yang membantu Palestina untuk mencapai kemerdekaan, walaupun dia bukan orang Islam maupun orang Islam, apalagi orang Islam, mereka seakidah atau tidak seakidah, kita dukung, Pak. Itu prinsip kita. Jangan gara-gara dia beda akidah kita benci, jangan. Jangan gara-gara dia beda agama kita benci. Kalau dia satu visi, satu misi demi kemanusiaan supaya Palestina merdeka, maka kita harus support. Itu masalah apa? Muamalah, Pak. Yang penting jangan ikut-ikutan akidahnya. Ya, wah, Iran keren, akidahnya apa? Syiah misalnya, ikutin, jangan. Kita kan ahlus sunnah wal jamaah, sunni. Ya, tapi kalau mereka bantu Palestina, kita dukung, kita support. Jangan jelek-jelekin, kan sekarang begitu, Pak, di media sosial ya, jelek-jelekin dan sebagainya. Ya Allah, ya, kalau ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah, itu nafkah tertinggi. Nah, kemudian, Pak, selain itu, nafkah itu ada 4. Nih, nafkah, kita seorang laki-laki memberi nafkah kepada 4 orang. Pertama kepada istri, ingat, Pak. Yang kedua, nafkah kita kepada anak. Yang ketiga, nafkah kita kepada orang tua. Yang keempat, nafkah kita kepada saudara perempuan kandung. Habis ya. 45 menit. Sudah di DKM udah bilang, Ustaz, 10 menit atau 15 menitnya tanya jawab. Iya, sebenarnya 45 menit. Saya biasanya kan ngaji 60 menit saya, supaya isyraq dulu, syuruk dulu. Ya. Nih, Pak, saya kasih tahu ya, sebelum saya lanjutkan masalah nafkah sedikit. Jadi, masalah sholat syuruk atau sholat duha, ini kan beda pendapat. Ada yang bilang sholat isyraq atau sholat syuruk itu tidak ada. Yang ada adalah sholat duha di awal waktu. Syaratnya dia sholat jamaah subuh, duduk di masjid, kemudian dia berdiri. Itu berdiri sholat 2 rakaat, itu pahalanya seperti haji dan umroh tamatan, sempurna, ya kan? Nah, ini berbeda pendapat nih ulama, jangan dibahas. Tetapi, Pak, kapan waktu yang tepat? Jadi gini, ketika saya meneliti waktu antara subuh sampai terbit matahari, itu waktunya 1 jam 15 menit. Azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh. Nah, dari azan subuh sampai terbit matahari waktunya 1 jam 15 menit. Ya. Nah, paham ini, Pak? Ini waktu tahrim buat sholat sunnah mutlak, termasuk waktu tahrim sholat duha. Nah, itu. Tapi jangan ketika 1 jam 15 menit kita langsung sholat, enggak. Tapi kita tunggu 10 menit sampai 15 menit sampai matahari naik sepenggal. Itu 10 menit sampai 15 menit. Berarti 1 jam 15 menit ditambah 15 menit. Dari subuh azan sampai selesai kajian, kita minimal itu 1 jam 30 menit waktunya.
Sehingga kita boleh sholat syuruk. Kalau nggak boleh, wah bahaya kita Pak. Ya, dosa. Ya kalau kita mau sholat syuruk tuh sebenarnya. Ya, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lanjut sebentar lagi. Nanti kita tanya jawab. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sama istri, ya nafkah sama istri adalah yang paling utama. Kenapa? Ketika kita akdun nikah, ya saya terima nikah dan kawinnya juminten binti bapak apa gitu kasno misalnya, dengan mas kawin dibayar tunai, nah gitu kan sah. Kalau udah sah tuh Pak, kalau sudah sah itu berarti kita punya kewajiban tuh nafkahin istri. Nah, nafkahin istri tanpa ada batasan waktu. Selama dia jadi istri kita, kita nafkahin. Walaupun istri kita orang kaya. Contoh, istri kita punya kontrakan, warisan dari orang tuanya, punya kontrakan banyak. Ya, sampai dia disebut perawan kaya misalnya, kita nikahin. Pak, walaupun istri kita orang yang kaya, sebagai suami tetap memberikan nafkah. Ustaz, kayak semacam kita garamin laut. Enggak. Karena memang apa? Amal ibadah kita tuh Pak. Punya istri untuk kasih nafkah. Oh Ustaz, istri saya punya 5 juta, saya punya 50.000, kasih istri. Ingat Bu, istri jangan meremehkan pemberian suami. Apa 50.000? Ngapain gua kasih? Gua punya 5 juta nih. Ini istri yang gak bener nih Pak. Istri, uang yang paling berkah, uang yang paling nikmat, uang yang penuh keberkahan, kebarokahan, itu nafkah daripada suami. Itu bikin sehat, ya dekat dengan Allah. Itu uang nafkah, uang yang luar biasa. Makanya berapapun yang diberikan oleh suami, syukuri. Walaupun di dompet kita tebelnya luar biasa. Tuh, menghormati ya pemberian suami. Makanya istri Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kasih nafkah tanpa batasan waktu sampai ajal kita menjelang. Ini dalil-dalilnya banyak. Karena waktunya sudah selesai, mau selesai tanya jawab. Yang kedua, setelah istri, nafkah kepada anak. Kepada anak Pak, itu ada batasan. Kalau sama istri tanpa batas. Makanya ini nafkah terhebat nih, tertinggi, nafkah kepada istri. Apalagi besok sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Muharram Pak. Ada hari di mana kita dianjurkan untuk ya memperluas pemberian kita atau memperbanyak nafkah kita kepada istri. Ya, di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Itu dalilnya banyak. Nanti suatu hari kita bahas ya. Nah, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, anak itu nomor 2. Anak memberikan nafkah masih kecil itu merupakan luar biasa, Pak. Pahalanya luar biasa. Tapi ingat, nafkah kepada anak terbatas. Kalau anak laki-laki batasannya sampai balik. Kalau anak perempuan batasannya sampai nikah. Pak ya. Kalau anak laki-laki batasannya balik. Kalau anak perempuan batasannya sampai nikah. Dalilnya ada, saya sampaikan dalilnya. Nanti saya boleh deh, saya kasih PDF, saya sebarkan ke bapak-bapak biar bapak lihat dalil-dalilnya. Ini banyak dalil-dalilnya. Nah, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Ustaz, kita kan anak yang balik usia 12 tahun sampai 15 tahun, Pak Ustaz. Dia masih sekolah. Kalau masih sekolah menuntut ilmu, mereka dikasih nafkahnya sampai dia bisa kerja.
Kalau sudah kerja, selesai nafkah kita. Kewajiban nafkah. Boleh nggak Pak Ustadz kita kasih anak kita nih, dia sudah gede, udah punya kerjaan, kita pengen ngasih saja sama anak. Itu nafkah juga, tapi tidak wajib. Hanya sekedar sunnah muakkadah. Boleh hadiah, memberikan hadiah. Tapi kalau nafkah tertinggi itu tadi memberikan anak sebelum dia balik bagi laki-laki, atau sebelum kerja bagi perempuan sebelum dia menikah. Ini yang kedua. Nafkah ketiga sama orang tua. Nih jangan sampai begini, Pak Ustadz, boleh nggak saya zakat untuk orang tua? Nggak boleh. Orang tua itu gak dizakatin, Pak. Orang tua itu nafkah. Nih posisi tertinggi, anak menafkahi orang tua, bukan anak menzakati orang tua. Ditegur sama DKM, Bapak nggak zakat mal di masjid. Enggak Pak, orang tua saya miskin, zakat saya buat orang tua. Ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pak, untuk orang tua itu bukan zakat, tapi nafkah. Tapi ingat, nafkah sama orang tua itu ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya orang tua itu termasuk orang tua yang membutuhkan. Jadi kalau kita punya orang tua, Pak, yang masih hidup, mereka orang yang fakir dan miskin di kampung, kita wajib menafkahi orang tua kita. Pak Ustadz, termasuk mertua. Ya, kita punya orang tua, kita wajib menafkahi orang tua kita. Istri kita punya orang tua, istri kita wajib menafkahi orang tuanya. Lah, istri dari mana? Dia punya duit dari nafkah kita. Kita nafkahin istri. Kalau udah nafkahin istri, duit istri itu milik istri, Pak. Dia mau ngapain saja duitnya silahkan. Mau ngasih saudaranya, mau ngasih orang tuanya silahkan. Kalau udah dinafkahin kepada istri, uang itu menjadi hak milik istri. Istri nggak perlu minta izin sama suami untuk ngasih uang ke mertuanya, ke orang tuanya, mertua kita. Nggak mesti, kecuali uang yang masih di dompet kita. Uang yang masih di ATM kita, itu kalau digunakan istri untuk ngasih ke orang tuanya, wajib atas izin suami. Jadi suami menafkahin dulu istri, nanti istri yang memberikan nafkah kepada orang tuanya. Tapi kan gini Pak, zaman sekarang banyak keluarga yang sudah tidak peduli dengan orang tuanya. Ya, istri nggak senang ngelihat suami ngasih nafkah kepada bapak ibunya yang miskin, atau suami nggak senang ngelihat istrinya ngasih nafkah kepada orang tuanya atau mertua dari laki-laki. Ini bahaya Pak. Harusnya kita bersikap adil. Orang tua kita nafkahin, misalnya 300. Dari selesaikan nafkah kita kepada anak dan kepada istri dulu. Oh ada kelebihan. Setelah ada kelebihan baru kita nafkahin orang tua kita. Istri kita juga sama. Minta nafkah sehari 100.000 misalnya. Sebulan dikan 3 juta. Kemudian ketika 3 juta dia punya sisa 400.000. Dia ngasih ke mertuanya 400, 300. Jangan protes Pak. Loh, saya ngasih 300 sama orang tua saya, kok kamu 400? Itu bisa berantem itu Pak. Makanya kita harusnya apa? Diskusi. Enaknya memberikan ke orang tua berapa? Nah, ini adil dalam rumah tangga supaya jangan konflik nih Pak.
Apalagi kalau misalnya kita punya istri banyak, ya. Istri masalah nafkah itu repotnya luar biasa itu, Pak. Maka itu banyak pembahasannya lagi masalah kalau dia punya istri 2, 3, 4. Bagaimana cara nafkahnya itu ada pembahasannya. Ya, 3 lah. Yang bagus mah 3. Iswan. Kalau istri 3, ya punya istri 1, punya istri 2 Superman, punya istri 3 Batman, punya istri 4 Iron Man, punya istri 1 cemen. Belum punya istri no comment, jangan gitu ya. Ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nafkah kepada orang tua. Kepada orang tua nafkahinya kalau dia fakir miskin. Nah, kemudian yang keempat, nafkah kepada saudara kandung perempuan. Kalau kita punya saudara kandung perempuan belum menikah dan dia hidup sama orang tua yang orang tuanya juga miskin, syaratnya itu, maka kita juga berhak memberikan nafkah kepada mereka. Nah, kalau 4 hal ini sudah kita cover, baru Pak kita zakat, kita infak, kita sedekah, kita bangun masjid. Selesaikan dulu nafkah kita yang tinggi, kemudian tengah, kemudian akhir. Ya, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita mau akan ada pertanyaan ya Pak ya. Silahkan Bapak yang mau bertanya, monggo. Ada yang bertanya tentang rumah tangga, silahkan Pak. Ya, silahkan Ustaz. Kalau nafkah, bagaimana kalau kita kan udah bayar pensiun nih? Pensiun. Udah nggak ada penghasilan. Bapak nggak punya penghasilan sama sekali? Ada. Ya sudah, penghasilannya itu adalah nafkah. Jadi nafkah itu bukan hanya kerja. Penghasilan kita yang kita dapat dari bertani, dari beternak, dari jual beli online dan lain sebagainya, itu adalah bagian daripada nafkah. Artinya usaha dari laki-laki yang diberikan hasilnya kepada istri itu bagian daripada nafkah. Ingat Pak, nafkah kepada istri itu tertinggi. Jadi kalau bapak ada istri ngerajuk, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli itu, bapak ada duit, keluarin Pak langsung. Mau beli apa? Nih, jangan pelit, jangan bakhil. Kan ada tuh Pak nih, tuh ada sahabiah namanya Hindun curhat sama Nabi. Ya Nabi, saya itu punya suami namanya Abu Sufyan. Ya, dia laki-laki yang pelit, medit, bakhil, buntut kasiran, pantat kuning. Punya laki ngegegem Pak, tahu ngegegem? Orang Cirebon ya, tahu ngegegem ya? Enggak loman begitu, ngegegem tangannya. Pak, kemudian dia nanya, Hindun, ya Nabi, suami saya pelit, boleh nggak saya ngambil duit suami tanpa izin? Karena apa? Nggak cukup nafkahnya. Nabi, apa jawab Nabi? Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambil aja. Ya, yang penting dengan ma'ruf. Jangan begini, di dompet ada 5 juta, kita ambil semua burs, lah suami marah Pak. Ngambilnya, oh saya butuh 1 juta, ya udah kita ambil 1 juta buat 4 jutanya taruh lagi di dompet. Ini ngelihat dompet ada 5 juta kita ambil semua, enggak boleh. Ya, enggak pas ya. Oh ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nih Abu Darda. Ummu Abu Darda pernah curhat sama Nabi. Pernah curhat sama Salman Al-Farisi. Jadi Abu Darda itu orangnya rajin ibadah, rajin sholat, sampai dia nggak mencari nafkah, sampai dia nggak cari uang Pak, sampai istrinya Ummu Darda itu pakaiannya kusut, kumel, kucel Pak.
Ditanya sama Salman Al-Farisi, Salman, wahai Ummu Abu Darda, kok kamu pakainya kucel? Ya kan gitu ya. Kemudian Ummu Darda bilang, itu saudaramu Abu Darda, dia nggak mau mencari nafkah, dia cuma ibadah doang, ya. Kemudian Salman Al-Farisi nasihatin Abu Darda, wahai Abu Darda, ya, sesungguhnya semua itu ada hak. Istri ada haknya, anak ada haknya, dalam beribadah juga ada hak, bahkan diri saja ada haknya. Kemudian Abu Darda laporan sama Nabi, ya Rasulullah, benarkah yang dikatakan Salman Al-Farisi? Kata Rasulullah, benar apa yang dikatakan Salman Al-Farisi. Artinya apa? Secara nafkah kita harus memberikan yang baik kepada istri kita. Jangan pelit. Kalau ada duit, lihat istri itu adalah orang yang kita kasih nafkah. Ketika kita ngasih nafkah, bismillahirrahmanirrahim. Saya selalu, Pak, mohon maaf nih, saya tips ya. Ketika saya ngasih uang sama istri, saya biasanya ada akad. Nih istriku, saya kasih nafkah, bismillah. Itu saya selalu begitu sama istri saya, Pak. Kenapa? Biar hati saya itu meyakini bahwa apa yang saya keluarkan ini adalah amalan terbesar di dalam agama Islam. Ya, mungkin sudah, Pak, ya, waktunya ya sudah cukup ya. Nanti kita next time, lain kali kita ada kesempatan, insyaallah kita akan bertemu kembali. Ila hadhihi niyah wa kulli nashal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'alimin, hamdan shakiran, hamdan yu'afi al-mikafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار وعافية الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Allah, qabul ya Allah, qabul ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah sudah mendengarkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.